Apakah menjadi seorang konten kreator YouTuber di tahun 2026 itu sangat tidak recommended ya? Jawabannya adalah masih bisa ya. Entah sampai kapanpun dengan sebuah tanggal atau tahun tersebut ya. Ya selama aplikasi YouTube itu masih ada ya teman-teman ya. Pasti akan ada yang namanya YouTuber pemula atau dalam hal ini orang yang ingin menjadi konten kreator YouTuber lah ya. Ya sebenarnya di sini itu adalah bahwa teman-teman itu sendiri itu bisa dibilang untuk di sekarang lah ya, di tahun 2026 ya, itu bukan hanya konten kreator YouTube saja teman-teman ya, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu FB Pro ya, pokoknya di platform manapun itu video itu sudah berjibun teman-teman ya, sampai kita juga nggak tahu lagi lah ya teman. Tapi di sini saya ingin membahas tentang YouTube saja ya teman ya, karena di sini itu membahas tentang sebuah channel YouTube saja ya. Tapi tentu saja yang namanya sebuah penontonnya itu di setiap tahunnya tersebut itu pasti juga terus bertambah ya. Jadi bahkan bisa dibilang juga ya itulah, kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang itu hampir semuanya itu sudah bergantung dengan yang namanya HP ya. Tapi kita tidak bisa mentah itu. Tinggal kita bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan dan juga mengendalikan diri dalam penggunaan HP. Tapi dalam hal ini di sini kita akan bahas tentang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi konten kreator YouTuber di tahun 2026. Sebenarnya ini bukan hanya untuk di tahun 2026 saja. Ini mau ditonton mau tahun 2026, 2027, pokoknya di tahun berapapun lah ya. Dengan sebuah channel yang seperti ini atau video ini ya, tetap berlaku asalkan itu di sini memang hanya untuk dikhususkan yang ingin menjadi seorang konten kreator YouTuber ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa menjadi konten kreator YouTuber yang pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu adalah teman-teman itu sendiri itu harus memiliki sebuah mindset yang benar. Maksudnya apa? Pertama, yang harus dipahami bahwa menjadi seorang konten kreator YouTuber itu untuk bisa, apalagi ya kita tahu sendirilah, kalau bukan AdSense apalagi teman-teman ya. Ya itu yang dulu lah yang kita bahas lah ya. Siapapun itu yang menjadi konten kreator YouTuber itu pasti kalau bukan AdSense apalagi. Pokoknya di sini banyak rata-rata lah ya. Yaitu dengan menargetkan apalagi kalau bukan AdSense ya. Mungkin kalau yang lainnya mungkin kita tidak membahasnya di sini di video yang lain. Tetapi di sini adalah poin pentingnya adalah kita ingin membahas tentang ya menjadi seorang konten kreator YouTuber pemula itu pertama mindsetnya adalah bahwa ingat bahwa YouTube itu tidak semudah apa yang teman-teman itu lihat, seperti yang mungkin melihat seperti di sosial media manapun lah ya, terutama mungkin Facebook ya, karena kita tahu sendiri bahwa di Facebook ya kita juga melihat dan bahkan sudah berjibun ya teman-teman ya, mereka-mereka yang menunjukkan penghasilan mereka yang seperti seakan-akan itu di luar akal, di luar kesehatan, di luar akal, di luar nalar ya teman-teman ya. Karena apa? Yaitu pendapatan mereka YouTube mereka itu kayak seakan-akan itu, apa iya bagi seorang YouTuber itu bisa seperti itu, maunya YouTuber lah ya. Nah, mungkin salah satu hal kenapa menjadi konten kreator YouTuber bagi teman-teman yang di sini yang mungkin dikhususkan lah ya, kenapa ingin menjadi konten kreator YouTube ya di tahun 2026 atau tahun berapapun lah ya, itu ya pasti motivasinya di situ. Apalagi ya kan, bahkan kita aku sendiri, saya sendiri juga begitu teman-teman dulu ya beberapa tahun yang lalu lah. Tetapi dengan sebuah pengalaman yang saya alami ini ya, itulah mengapa saya membuat sebuah channel ini, yaitu saya ingin menyatakan atau berbagi tips lah ya dengan semua pengalaman apa yang saya alami sendiri. Ternyata menjadi konten kreator YouTube itu butuh waktu, tenaga, dan juga proses yang sangat panjang, apalagi ingin merasakan yang namanya AdSense ya. Jadi pertama mindsetnya adalah teman-teman itu sendiri itu harus paham bahwa YouTube itu tidak seperti yang teman-teman itu lihat, yang kayak seperti orang-orang itu lihat bahwa oh iya jadi YouTuber itu bisa gajian jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. YouTube itu nggak semudah itu. Mereka mungkin ada pengecualian lah ya. Mereka-mereka yang sudah tahu triknya, mereka yang mungkin juga sudah lama di YouTube, yang memang sudah menemukan pola jalannya ya. Jadi mungkin seperti itu. Tapi bagi yang melihatnya ya, dengan sebuah postingan seperti itu, saya rasa teman-teman itu jangan langsung menelan mentah-mentah,
karena sebuah informasi yang seperti itu bisa dibilang juga kayak semacam flexing ya teman-teman. Boleh-boleh saja sih, hanya saja di sini konteksnya adalah bahwa teman-teman itu sendiri harus paham lah bahwa YouTube itu apalagi ingin mencari AdSense lah ya, yang paling terutama itu nggak semudah itu teman-teman. Karena sebuah channel agar bisa mendapatkan yang namanya AdSense, monetisasi itu, apalagi setiap bulan gajian lah ya, yang katanya seperti postingan-postingan seperti itu ya, bisa gajian setiap bulan begini begitu kayak kantoran ya teman-teman ya. Beda dengan kantoran. Kalau kantoran kan kerja setiap hari, libur satu kali seminggu lah ya, dalam sebulan langsung gajian. Itu kalau kerja. Di YouTube itu nggak seperti itu teman-teman. Di YouTube itu perlu banyak proses dan waktu, dan juga di YouTube itu sistemnya itu adalah kayak orang berjualan. Kalau memiliki views yang banyak ya tentu saja iklannya juga banyak. Tetapi kalau viewersnya sedikit ya iklannya sedikit. Nah, apalagi kalau YouTuber pemula masih memiliki sebuah channel yang belum dimonetisasi, ditambah memiliki mindset yang nggak terlalu paham ya tentang dunia per YouTuber, mindsetnya kurang lah ya, atau cuma mengajar yang namanya syarat monetisasi. Ya, syarat monetisasi boleh-boleh saja, tapi ingat itu cuma angka di awal ya, itu di awal saja. Jadi bagi mereka atau mungkin teman-teman itu sendiri yang ditargetkan syarat monetisasi, boleh-boleh saja. Tetapi untuk lebih mengetahuinya, teman-teman itu sendiri rasakan sendiri nantilah. Kalau mungkin ya bisa dibilang di sini tuh, kalau semua kata-kata saya di sini itu tidak percaya lah ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman itu rasakan sendiri ya. Saya mengatakan begini karena apa? Saya merasakannya sendiri teman-teman, bahwa kalau kita cuma mengejar syarat monetisasi seperti itu ya, kita mendapatkan monetisasi alhamdulillah itu di awal. Tapi setelahnya melihat channel bahwa tersebut sudah dimonetisasi tetapi viewers tersebut itu sedikit, ya iklannya sedikit, sebulannya ya sedikit teman-teman, berapa ratus perak, berapa ribu perak. Ya oke, kalau channelnya jelas, paham cara produksi videonya, teman-teman itu sudah paham yang namanya si penontonnya lah ya, targetnya siapa ya. Tetapi yang jadi masalah bagi mereka-mereka itu yang belum tahu caranya, mindsetnya sudah salah di awal. Caranya tersebut itu sudah tidak rekomendasikan. Ya kayak beli subscriber lah, beli jam tayang lah ya. Pokoknya di sini YouTuber pemula yang seperti itu sudah tidak ada obat ya teman-teman. Bahkan di sini saya mengatakan bahwa ini bukan sebenarnya untuk teman-teman sih, tetapi untuk diri saya sendiri ya. Jadi di setiap perkataan saya sendiri itu sebenarnya akan kembali kepada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Kita akui bahwa saya sendiri juga di sini ya belajar melalui diri saya sendiri lah. Jadi di sini saya tidak serta-merta mengatakan kepada teman-teman, tetapi juga kembali diri saya sendiri lah. Saya itu sudah banyak kesalahan selama bertahun-tahun ya, kurang lebihnya 6 tahun lah ya di YouTube itu sendiri. Tetapi kalau teman-teman itu sendiri itu tidak percaya juga dengan kata-kata saya, juga tidak apa-apa. Tetapi poin pentingnya di sini adalah bahwa ya kembali di awal ya, menjadi konten kreator YouTuber itu bisa saja untuk tahun kapanpun, mau tahun 2026, tahun 2027, pokoknya selama YouTube itu masih ada, menjadi konten kreator YouTuber apalagi pemula ya, khususnya ya YouTuber pemula lah ya, akan ada terus menerus sampai kapanpun, akan terus ada selama YouTube itu sendiri masih ada. Kecuali kalau YouTube itu sudah nggak ada ya teman, atau mungkin dunia ini kalau sudah nggak ada, itu beda cerita lagi. Ya setidaknya itulah ya, bahwa menjadi konten kreator YouTube itu di tahun 2026 lah ya, itu masih bisa, asalkan yaitu yang harus diingat adalah memiliki sebuah mindset yang benar, dan bukan cuma mengejar sesuatu angka yang seperti itu saja, tetapi harus diperdalam lagi ilmu tentang YouTube-nya. Tetapi kalau mungkin juga dalam hal ini tidak percaya dengan kata-kata saya, teman-teman rasakan sendiri di dalam menjalani sebuah kontennya tersebut ya. Kalau nggak percaya gitu aja, teman itu kembali ke diri masing-masing teman-teman ya, dicoba sendirilah, bisa dibilang seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menjadi konten kreator YouTuber lah ya.
Nah, semoga jika teman itu suka dengan video ini bisa di like, dan jika ingin mengikuti channel ini bisa ikuti saja channel ini dengan cara subscribe teman-teman.